Lagu itu kamu bisa bikin sendiri kok dengan cara apapun. Cuman hasilnya akan ada, hasil dari lagu itu adalah nilainya emas, perak atau perunggu atau mungkin cuman besi dan logam biasa. Kamu mau yang mana? Sesuatu yang lahir dari roh dan firman, efeknya akan menyentuh hidup sebanyak mungkin orang. Karena yang di dalamnya adalah kekuatan Allah, ada sesuatu yang ilahi, ada sesuatu yang supranatural. Ada sesuatu yang kamu lagi happy atau kamu lagi sedih, gue lagi sedih deh, gue bikin lagu. Tenteng tenteng gitu sampai nangis nangis hiks 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 hiks. Terus kamu bikin lagu deh gitu. Efeknya ada nggak? Ada. Yang denger sama galau akan ikut sedih bersama kamu. Ikut sama-sama meratapi nasib yang hidupku yang nggak berubah, udah ribuan tahun aku hidupku gitu-gitu aja gitu. Bisa. Tapi saya pengen aja kali ini kita next level ya. Di sini kalian pasti sering dengar tentang bahas gimana cara bikin lagu, kan pasti sering dengar dari banyak anak-anak Tuhan lain yang udah dipakai Tuhan. Tapi saya mau bahas dari sisi ini. Sorga itu punya lagu, punya karunia, punya semuanya di gudangnya. Anggap aja kamu dan saya sedang pergi ke supermarket, yaitu di sorga. Ada lagu ini, ada lagu kesembuhan, lagu pemulihan, lagu sukacita, lagu peperangan, lagu kemuliaan, lagu tentang kekudusan, lagu tentang apapun lah, tentang hadirat Tuhan yang sangat besar, yang sangat dalam. Dan biasanya ada harga, ada rupa. Ya nggak? Waktu supermarket kamu pasti ada ketemu barang-barang yang ada harga, ada rupa, ada coklat yang bikinan pabrik sebelah rumah kita, ada yang diimpor dari luar negeri, harganya pasti beda, rasanya pasti beda gitu. Nah, begitu kalian dan saya doa dan cari Tuhan, Tuhan saya pengen bikin lagu. Oke, ayo bikin, ayo. Tapi kalau kamu pengen lagu yang sangat powerful, pergilah ke supermarket di sorga. Ambillah lagu-lagu dan nada-nada yang kamu temukan. Gue suka lagu ini. Saya tuh dari dulu pengen lagu yang bisa menyentuh, yang kalau saya nyanyi, saya bikin lagu itu dan saya nyanyiin, orang buta langsung melek kak, orang lagi lumpuh langsung bisa jalan. Saya pengen orang yang pengen bunuh diri tahu-tahu sembuh, hatinya sembuh dan menang dan lahir jadi pemenang. Caranya gimana? Ya udah ambil lagu itu. Terus gimana caranya? Ya kamu setelah kamu ambil, kamu masukin keranjang, kamu datanglah ke kasir. Di sorga ada kasirnya. Kamu punya cukup uang nggak buat bayar lagu itu? Kalau kamu punya cukup uang, kamu punya cukup sesuatu untuk kamu taruh, Tuhan, aku bayar lagu ini dengan doaku, aku bayar lagu ini dengan korbanku, aku bayar lagu ini dengan tangisanku. Kamu akan bawa lagu itu pulang dan lagu itu akan turun di telingamu, di hatimu, ngalir keluar. Dan lagu itu lagu yang sangat powerful, yang bisa memberkati banyak orang, bisa menyentuh hidup banyak orang, bahkan bisa narik surga turun ke bumi. Tapi ada orang-orang yang memang kamu bikin lagu ya karena have fun aja, atau mungkin karena nyari duit gitu. Wah, ada orang butuh lagu, bikinin saya lagu dong, jadi saya kasih uang, ya udah. Bikin lagu ya udah. Kadang saya pernah ada dapat pesanan dari perusahaan gitu, bikin lagu, yang ngapain saya doa-doa bayar harga puasa 17 hari, ngapain? Ini buat produk kok. Saya cuma doa, Tuhan kasih ide dong. Ya, itu levelnya kan nggak perlu kamu bayar sampai nangis-nangis air mata gitu ya, sampai berdarah-darah, nggak perlu. Karena itu intinya buat produk doang kok. Kecuali kamu mau pakai lagu produk sebuah barang, kamu waktu nyanyiin yang orang yang denger lagu itu bukannya beli barang tapi malah bertobat, bisa juga kali kan ya. Atau nangis-nangis denger iklan apa makanan gitu, bukannya tertarik pengen beli, kamu malah nangis. Gitu bisa aja gitu. Tapi saran saya, sekali lagi bayar itu, kedua kamu bisa lewat firman. Firman itu akan keluar dari hidupmu. Biasanya yang kedua ini lahir dari, selain dari firman, adalah dari perjalanan hidup. Kamu begitu ngalamin perjalanan hidup di hatimu, Tuhan, aku pengen ini orang tahu perjalanan imanku dengan Tuhan lewat apa, kalau nggak kesaksian lewat lagu lah gitu. Dan lagu itu bisa jadi kekuatan yang menyentuh hidup banyak orang, menyembuhkan banyak orang juga. Karena dengan apa kamu yang bayar. Dengan perjalanan hidupmu di masa lalu yang gak enak tuh, kamu jadiin lagu, orang akan dengar, orang akan diberkati, orang akan dilewatkan sebuah perjalanan yang sama dengan kamu, tapi mereka tahu mereka lewati perjalanan yang pernah kamu lewati,
Tapi karena kamu sudah menang, mereka akan terima kemenangan sama. Kayak mereka lagi bawa kunci, lewat jalan penghambaan itu menangnya dengan cara seperti ini. Ya udah, dia akan jalan dengan lagu yang sudah kamu bayar di hidupmu, dia dengan pegang kuncinya, dia jalan, dia menang. Dan yang paling simpel, yang paling level paling bawah ya kamu nyanyi, bikin lagu, bikin aja gitu. Saya sekarang bikin lagu juga bisa. Tapi apakah ada hasil dari doa atau bayar mahal? Enggak juga, saya pengen bikin lagu aja. Selamat pagi semua atau apa gitu. Bisa aja. Kenapa? Karena itu dengan mudah ngalir di hidup. Apalagi orang yang udah biasa nyanyi, main musik akan mudah. Tapi yang membuat itu mahal kan nilai yang di dalamnya, di hatinya, di rohnya. Gitu. Sebenarnya tugas utama dari penyembah adalah kamu harus selalu connect dengan Tuhan dan dengan sorga. Panca indera, telinga, mata, hati, hidupmu harus selalu connect dengan Tuhan dan dengan sorga. Sehingga hari itu Tuhan mau gerak kemana, ya kamu siap mau ganti lagu. Pemusik pun juga masih siap gitu, sebagai tim, sebagai satu tim, sebagai sebuah keluarga, kita masih siap kalau hari itu WL-nya atau hamba Tuhannya tahu-tahu berubah ke arah yang hari itu Tuhan dapat, atau hari itu mereka dapat dari Tuhan maksud saya. Saya adalah orang yang dua-duanya. Saya akan siapkan lagu, kira-kira hari ini nuansanya apa ya, kira-kira hari ini temanya apa, Tuhan mau hari ini apa gitu. Nggak selalu kalau Tuhan tuh ngomong aku mau lagu ini, aku mau lagu itu, enggak pernah. Enak banget dikasih lagu itu, kita tinggal judulnya ini, kita tinggal nyatet, Tuhan misi mau lagu apa, emang kita pelayan toko dan Tuhan itu pembeli gitu, enggak gitu. Itu aku mau request dong Leo gitu, enggak juga bikin nih radio, enggak gitu. Tapi Tuhan adalah pribadi yang seringkali dia akan menyatakan keinginan dan isi hatinya buat siapa, buat orang yang dekat dengan dia. Jadi saya memilih untuk nyiapin dua-duanya. Hari ini Tuhan pengen apa? Kira-kira hari ini saya harus belajar meraba hatinya. Hari ini Tuhan pengen semua lagu tentang kemuliaan yang glorious. Ya udah, saya siapin. Kira-kira lagunya ini, chordnya kira-kira ini, ya udah. Tapi di tengah jalan nanti saya akan ngalir nggak? Ngalir. Entah tahu lagunya ditambahin atau ganti, saya harus tubuh, jiwa, roh dan semua indera ini akan siap dan ready kapanpun. Begitu. Jadi connect-lah dengan Tuhan setiap waktu. Dan gimana cara mengatasinya? Sejujurnya hari-hari terakhir ini sering. Ada momen di mana hati saya itu sudah nggak tahannya adalah kebekuan itu terjadi karena kita melihat banyak hal, kita mendengar banyak hal, kita ngerti banyak firman, kita ngerti banyak hal tentang Tuhan, tentang firman, tapi kita sendiri kehilangan yang tadi saya sempat bahas yang namanya private worship. Dan kebekuan itu akan selalu muncul kok. Karena itu adalah musuh dari semua penyembah. Iblis akan berusaha buat kalian beku, iblis akan berusaha membuat kita semua jenuh tanpa sadar dan ngerti bahwa kamu itu punya panggilan yang sangat besar. Besar dari mana? Tahu gak sih bahwa sebagai penyembah, sebagai WL atau sebagai pemusik, kamu itu punya tugas untuk jadi perantara antara Tuhan dengan manusia, antara sorga dengan bumi. Kenapa itu cukup kehidupan dan sebuah panggilan yang cukup banyak struggle-nya kalau saya mau bilang. Karena masalahnya itu adalah tempat di mana dulu iblis dan Lucifer itu pernah ada. Saya mau bilang gini, iblis gak akan pernah suka waktu lihat kalian dan saya jadi penyembah. Entah kalian jadi penyembah sebagai WL, sebagai pemusik, penari, atau saudara jadi penjemaat atau apapun kau. Sekali penyembahan bukan panggilan penyembah itu adalah buat semua orang. Siapapun kau adalah penyembah, saudara yang kerja di media, saudara yang kerja jadi tukang bersih-bersih, engkau atau tugas apapun asyir, kau punya tugas sebagai seorang penyembah. Waktu engkau melakukan banyak hal yang gak dilihat banyak orang pun, itu malah penyembahan yang lebih keren menurut saya. Karena semua penyembah yang kelihatan di mimbar, sekali lagi engkau sedang, sorry kalau saya pakai bahasa, kamu sedang sharing kemuliaan dengan Tuhan.
Kamu sedang berbagi kemuliaan. Orang akan mengagumi engkau. Wih, keren nih orangnya. Wih, orang aku tiap kali Leo nyanyi diberkati, tiap kali orang ini main musik aku diberkati, tiap kali dia kesaksian dia diberkati. Tapi tahu nggak bahwa penyembahan yang terbaik bukan itunya sih. Tapi yang kamu lakukan di kerap di belakang orang mungkin kamu nggak pernah diekspos orang. Nah, masalahnya adalah iblis itu jatuh waktu dia pengen dirinya diekspos. Dia pengen seperti Tuhan. Dia melihat dia tinggal di sebuah area di mana hadirat Tuhan adalah rumah dia. Pagi, siang, sore, malam, tahun demi tahun, saya nggak tahu udah berapa ribu tahun dia hidup di area di mana penyembahan dan hadirat Tuhan itu rumah buat dia. Tapi di satu titik dia mulai beku adalah waktu segala sesuatu mulai jadi beban, segala sesuatu mulai jadi terbiasa. Kita sudah terbiasa dengan hadirat Tuhan yang sangat kudus sehingga kita sudah mulai enggan dan lupa gimana caranya berlutut. Kita sudah sangat sering nyanyi lagu tentang holiness, tentang kedahsyatan Tuhan, tentang kemuliaan Tuhan sampai kita lupa nyanyi lagu tentang ucapan syukur. Hal ini terjadi sekian waktu terakhir di hidup saya, sekian bulan ini sejak pandemi virus stupid ini muncul. Saya itu harus harus lead worship itu kira-kira dari 7 hari itu kira-kira selama 6 hari ya. Itu setiap hari selama 6 hari. Rata-rata 3 jam, 4 jam, 3 jam, 4 jam, belum harus doa nyembah di rumah. Sekali lagi saya harus ngomong harus doa, itu saya pengen teman-teman garis bawahi karena itu jadi beban ternyata. Yang saya temukan bahwa setiap kali selesai nyembah lead worship hari itu pulang ke rumah saya restless dan jiwa ini nggak bisa tenang. Kenapa? Saya harus mikir besok mau buat apa ya gitu. Besok harus ngasih apa ya supaya Tuhan itu senang, supaya hadirat Tuhan terus ada dan supaya bangsa ini terus tetap ada mesbah yang naik buat cover bangsa ini. Lama-lama di dalam hati ini stres, lama-lama di dalam jiwa saya ini mulai berkecamuk, ya Tuhan. Nah, saya nggak sanggup, saya nggak mampu, saya jenuh. Lama-lama yang saya kasih, ya udahlah, yang penting pemimpin saya senang, yang penting ada hadirat Tuhan, yang penting semua orang happy, yang penting hari itu semua orang di jamaah Tuhan. Dan saya mulai kehilangan momen yang sesungguhnya di mana inti dari penyembahan itu adalah Tuhannya yang disentuh dan Tuhannya yang disenangkan, disukakan. Dan satu titik itu yang terjadi sekian waktu ke belakang ini. Saya mulai beku dan saya mulai menemukan Tuhan, I'm tired gitu. Saya mulai capek dan saya ngomong ke Tuhan, beban ini terlalu berat buat saya. Nopang sebuah bangsa, doa sebuah bangsa, tiap hari nyembah, nyanyi lagu yang sama. Kalau teman-teman perhatiin, kalau saya WA kan nyanyi lagunya cuma itu aja gitu. Jadi kebayang tahun ini aja, ini udah bulan Juni, saya sudah nyanyi lagu Hosanna in the Highest atau sembah dan puji Dia itu udah nggak tahu udah berapa ratus kali mungkin. Dan kan kebayangin betapa bosannya di sini. Di sini di kepala, di hati udah sangat bosan. Sehingga begitu saya datang di hadapan Tuhan, saya ngomong, Tuhan sorry, saya nggak punya lagu lain. Saya nggak punya lagu lain karena hati saya mentok. Karena hidup saya, hati saya semuanya mentok dan saya nggak punya sesuatu yang baru, yang fresh, yang saya bisa kasih ke Tuhan. Saya akan olah penyembahan yang kemarin saya bawa. Saya akan olah penyembahan yang minggu lalu saya bawa di hadapan Tuhan. Saya akan olah semua yang sudah basi saya bawa di hadapan Tuhan. Sampai beberapa waktu yang lalu saya ngalamin sesuatu yang nggak enak sih. Sesungguhnya itu momen dimana saya benar-benar kehilangan Tuhan dan saya ngomong dan saya rasa bahwa Tuhan benar-benar Dia kayak nutup mata dan berkata, aku harus dengar dan terima sesuatu yang sama tiap hari. Dan saya mulai marah. Dan yang terjadi adalah saya lihat teman-teman saya yang lain yang WL dan mereka makin bagus gitu. Dan waktu saya lihat mereka makin bagus, saya mulai marah dan saya mulai berkata, mungkin waktuku sudah habis kali. Waduh, masa keemasannya Leo udah habis. Udah waktunya generasi baru muncul dan sudah waktunya Leo dibuang dan digantikan dengan orang-orang lain. Semua suara insecure di dalam, semua suara keletihan, semua suara tentang didikan, selalu dimarahin, itu muncul setiap saat, dan itu mengganggu hidup saya, mengganggu pikiran saya, dan sepikiran sempat kayak orang gila sih. Saya sempat berpikiran, Tuhan, I'm tired, dan semua suara ini meletihkan di kepala saya. Saya pengen berhenti sejenak, boleh nggak? Saya berhenti.
Saya pengen udahan dengan hidup saya. Kalau boleh bawa pulang aja lah, udah gitu. Karena semua ini jadi beban yang buat saya stres. Oke? Percayalah jadi WL itu nggak mudah. Kamu harus mikirin hati Tuhan. Kamu harus mikirin gimana caranya hadirat Tuhan hari itu. Gimana caranya semua jemaat diberkati, semua jemaat ketemu Tuhan. Dan dimana hari itu kamu berangkat naik ke mimbar itu dengan kamu punya problem, punya kelemahan, punya perjuangan yang orang juga nggak tahu kok. Dan semua beban itu muncul di saat bersamaan, dan itu bunyi di kepalamu di saat bersamaan. Dan hari itu saya ngalami sesuatu yang gak enak, di mana Tuhan benar-benar mundur dari hidup saya. Dan saya waktu saya lihat teman-teman saya kok makin oke ya. Dan saya sendiri makin mundur, dan di situ saya rasa iblis berkata seperti ini, waktumu sudah habis. Kamu akan dibuang seperti aku. Dan itu butuh waktu berhari-hari untuk saya berdamai dengan itu. Saya marah dengan Tuhan. Dan beberapa waktu kemarin, tahu-tahu saya disadarkan dengan satu hal. Saya lihat sebuah postingan di Instagram. Ada seekor anjing golden, udah cukup gede anjing cukup gede. Dan tuannya ini salah beliin kasur atau bantal buat dia tidur. Anjingnya mungkin kira-kira tingginya sepaha saya. Cuman dibeliin kasur yang kecil banget. Cuman selebar 30 kali 30. Kecil banget, warnanya ungu gitu. Tahu nggak yang anjing ini lakuin? Ini anjing tetap tinggal di situ, yang dikasih tuannya itu sekecil itu, yang nggak proper, yang nggak fit dengan dia. Dia selalu tidur di situ, dia tinggal di situ, dia main di situ, dia istirahat di situ, dia tiduran di situ. Dan hari itu waktu saya lihat, ya Tuhan, nih anjing aja dikasih barang yang salah, dia bersyukur. Beberapa hari di waktu-waktu itu juga saya juga aneh, gara-gara lihat ada seorang anak di Instagram tuh. Saya lihat seorang anak bule lah. Ini anak tuh lagi ulang tahun kedua kalau nggak salah, umur 2 tahun. Dan yang aneh adalah papanya ngasih hadiah dibungkus dengan kertas cukup bagus, dan hadiahnya itu isinya pisang. Waktu pisang ini dikasih, anaknya dibuka, sama anak itu dibuka, kertasnya dibuka, dan dia ngomong, dia mukanya langsung berubah dari happy jadi sangat happy. Mukanya gratitude yang ngalir keluar dari mukanya, saya nggak bisa bohong. Ini anak dikasih pisang bersyukur. Dan ini anak, kamu gimana? Kamu dapat kado apa? Papanya nanya sebetulnya. Aku dapat, I got a banana, ini pisang. Kamu suka dikasih pisang? Aku suka. Kamu mau dikasih pisang? Kamu bersyukur dikasih pisang? Aku bersyukur. Aku tuh sangat suka pisang. Sementara saya dikasih sangat banyak urapan, saya diberkati Tuhan dengan mobil, dengan rumah, dengan motor, dengan sepeda baru yang terbaik, mungkin lebih bagus dari yang kebanyakan orang punya. Saya punya handphone terbaik di tangan saya sekarang. Saya punya gitar-gitar yang terbaik yang mungkin harganya lebih mahal dari motor saya. Dan saya nggak bisa bersyukur. Dan itu titik di mana hati saya beku, dan saya ngomong, Tuhan, kenapa saya nggak makin mirip hamba, tapi saya makin mirip artis. Dan beberapa hari, yang 2-3 hari terakhir ini, saya berurusan dengan Tuhan dengan sangat banyak. Saya ngomong ke Tuhan, maafkan aku yang keterlaluan. Gimana kamu bisa sembuh dari beban itu adalah kebekuan. Kamu masih sadar hidupmu anugerah. Seringkali kalau teman-teman lihat hidupmu, ya, apa yang kamu punya di kantongmu, di tanganmu, hidupmu, keluargamu, percayalah di luar sana ada ribuan, puluhan, jutaan orang yang hidupnya di bawah hidupmu sangat jauh. Mereka bisa bersyukur dan kamu enggak. Masanya siapa? Diri kita, Pak. Gratitude itu susah, nggak mudah. Tapi waktu kamu bisa berkata, waktu kamu cukup punya tahu diri dan berkata, Tuhan, hidupku jauh lebih baik, lebih enak dari hidup banyak orang. Terima kasih. Dan hari itu saya harus belajar ngomong, Tuhan, ini anak sama anjing dikasih kayak gitu seneng banget. Kenapa saya punya banyak hal, saya cukup terkenal, tapi kenapa saya nggak bisa bersyukur? Yang terjadi adalah seperti tadi bilang, iblis akan berusaha dorong kamu ke sebuah situasi
Di mana situasi itu yang membuat dia dibuang dari sorga hari itu. Tujuannya cuma satu, supaya kamu juga dibuang dari hadapan Tuhan. Kenapa beku? Kenapa nggak bisa bersyukur? Kamu nggak punya grade itu. Dan yang terakhir, kenapa? Gimana caranya? Itu bukan beban. Teman-teman gini, seharusnya saya mau jawab dengan simple sih. Teman-teman yang lagi nonton konten ini pasti di antara kamu punya masalah kok dengan onani. Di antara kamu pasti kamu punya masalah dengan kekudusan, dengan keuangan. Kamu pernah hidupmu begitu broken dan hancur, dan sampai hari ini kau masih ada di pelayanan sekarang. Kau masih ada di mimbar di mana orang nggak tahu lo ngelakuin apa aja di belakang. Dan kalau saya mau bilang, kok hari ini engkau masih ada di mimbar itu dan Tuhan masih ada waktu lu nyanyi, waktu lu pelayanan, dan engkau masih diberkati hari ini, itu anugerah. Kok kan mau tahu kah anugerah itu seperti apa? Saya mau bahas simple sih gini. Ada mercy, ada grace yang kita sering dengar hari-hari ini. Ada pengampunan, ada anugerah. Kalau kan mau tahu seperti apa pengampunan, seperti apa anugerah, kalian lihat kisah si bungsu lah. Dia sudah dengan sangat kurang ajar, dia minta semua harta yang jadi bagiannya, dan dia pergi keluar kota, dia hamburkan itu dengan para pelacur, dengan hidup berfoya-foya, sampai ujungnya dia tinggal sama babi, makan makanan babi. Pengampunan akan berkata seperti ini. Anak itu mulai berkata seperti ini, aku akan pulang kembali ke rumah bapakku. Aku nekat pulangnya daripada gue hidup kayak gini. Tapi yang keren dari anak ini, anak ini berkata seperti ini, aku nggak minta untuk pulang ke bapakku dan balik jadi anak. Aku nggak minta Tuhanku mengembalikan posisiku ke sebelumnya. Posisi yang pernah aku buang, aku nggak minta itu untuk balik, aku dikembalikan ke posisi itu, enggak. Di Alkitab ditulis dengan sangat jelas, balikan aku izinkan aku jadi hamba di rumahmu. Nggak usah naik jadi anak, karena ini posisi tertinggi, terlayak buat orang seperti saya. Aku nggak perlu hidup setinggi itu, aku mau balik. Aku balik, biarkan aku jadi hamba aja, jangan kembalikan aku jadi anak. Dan yang keren adalah anak itu keren banget sih, punya statement dan sikap hati seperti itu. Dan hari itu yang keren lebih keren lagi adalah waktu anak ini mulai jalan dan dari jauh bapaknya sudah melihat. Bapakmu, Tuhanmu dan saya udah nunggu dari jauh kok, nungguin kamu pulang. Kenapa Tuhan nggak jemput gitu? Karena di satu momen, di satu titik yang namanya kedewasaan, kamu sudah nggak bisa nunggu Tuhan jemput kamu dan tarik kamu dari jurang maut. Tapi ada waktu di momen itu, di kedewasaan akan berkata, aku akan memutuskan keluar dari jurang ini. Aku memutuskan keluar. Aku akan kembali ke Tuhanku. Aku nggak minta neko-neko. Aku tahu semua kesalahan dosaku. Cukup jadikan aku budakmu, jadikan aku hamba di rumah. Dan begitu anak ini jauh-jauh lewat, bapaknya sambut, dia lari, dipeluk. Itu mercy, itu pengampun. Sesuatu yang gak layak, penghukuman yang seharusnya kamu dan saya terima, hari itu Tuhan hampiri teman-teman dan saya dengan pelukan. Itu mercy. Tapi apa itu grace? Grace itu adalah waktu bapaknya yang berkata ke semua hamba-hamba yang berkata, ambilkan aku cincin dan jubah yang aku pakai. Kalau kalian baca terjemahan aslinya, dia pakai kata seperti jubah dan cincin yang biasa aku pakai, kenakan di hidupnya. Itu grace, itu anugerah. Cukup nggak? Belum. Hari itu dia berkata sekali lagi, dan sekarang potongkan lembu, bikin pesen makanan terbaik buat pesta, karena anakku yang hilang, si bungsu, sudah kembali. Mercy akan memeluk teman-teman dan saya di tengah bau babi kita. Tapi grace akan memberikan cincin dan jubah, sekaligus dibuatkan pesta buat hidupmu dan saya. Grace bekerja dengan cara seperti itu. Awalnya dari mana? Dari seorang anak yang berkata, aku gak perlu balik jadi anakmu. Di posisi dan status itu, jadikan aku status yang paling bawah di rumahmu, jadi budak, jadi hamba. Dan itu adalah kehidupan, itu adalah sebuah kerendahan hati, sebuah pertobatan, dan sebuah sikap hati tahu diri yang sangat, buat saya sangat powerful, sangat real, sangat sederhana. Dan Tuhan itu sangat suka dengan itu. Dan kesederhanaan dan tahu diri itulah yang membuat iblis bisa dipukul jatuh dari hidup.
Kamu cuman perlu merendah serendah-rendahnya. Dan setelah saya lihat kejadian seperti itu, saya cuman ngomong ke Tuhan, Tuhan, ampuni aku karena aku nggak tahu diri. Karena aku insecure dengan banyak hal, aku lihat banyak orang diberkati, banyak orang nyanyi yang lebih bagus, dan sementara saya di tengah semua beban dan pelayanan, saya menyadari bahwa ternyata sebuah panggilan yang saya bilang beban ini, itu adalah calling tertinggi. Kamu jadi perantara antara Tuhan dengan manusia. Saudara, teman-teman, dan saya jadi perantara antara sorga dengan bumi. Dan hari ini, siapapun teman-teman yang ingin nonton konten ini, kalau engkau hari ini dan saya di tengah semua dosa yang orang gak tahu teman-teman lakuin apa di belakang, dan kau dan saya masih berdiri di mimbar, saya mau kasih tahu teman-teman, ini anugerah. Dan anugerah yang sama yang membuat engkau, membuat kepalamu terus naik, lihat ke atas, lihat ke Tuhan, tapi dengan kaki dan lutut yang lagi delosor ke bawah. Anugerah sedang menunggu teman-teman dan saya. Nggak ada lagi waktu buat beku, nggak ada lagi buat beban. Ini kehormatan tertinggi buat orang-orang, sorry kalau saya pakai kata-kata ini. Ini kehormatan tertinggi buat bajingan-bajingan kayak kita, bekas bajingan seperti kita. Anugerahnya bukan cuma ngangkat engkau dari bau babi, anugerahnya akan membuat engkau dan saya terima cincin, jubah, dan juga sebuah pesta. Tuhan memberkati. Ada lagu yang mengingatkan saya hari-hari ini. Saya sangat suka lagu ini. Buat teman-teman yang kau tahu dan sadar bahwa yang kau sampai hari ini berdiri itu karena anugerah gitu. Orang nggak tahu lo sama gue ngapain aja di belakang gitu. Mungkin kita nggak pernah expose diri kita, apa yang semua kejelekan dan perjuangan dan struggle kita dengan dosa, dengan kelemahan, dengan kutuk atau apapun, orang nggak pernah tahu. Tapi buat teman-teman yang kamu tahu, kamu di belakang sedang melakukan sangat banyak hal, kamu yang sangat menyakiti hati Tuhan. Saya mau kasih tahu, lagu ini ngajarin saya untuk tahu diri. Lagunya bilang gini, hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku. Sebenarnya simpelnya nih lagu cuma mau ngomong ya yang teman-teman dan saya kasih itu sisa gitu. Kita nggak bisa ngomong Tuhan ini yang terbaik yang aku punya, enggak. Yang lu kasih sama gua kasih itu sisa gitu. Sisa dari setelah lu habiskan dengan orang yang lu sayangin, sisa dari semua yang teman-teman sudah habiskan duit yang kamu sudah beliin buat banyak hal, sisanya ada lebih kamu kasih buat Tuhan gitu. Dan hidup yang teman-teman punya dengan saya sisa gitu. Bukan yang kudus, makanya malah yang kita kasih ini udah bekas sisa-sisa kenajisan, sisa-sisa kemarahan, sisa-sisa keluhan, sisa-sisa kesombongan, sisa-sisa keminderan, sisa-sisa pemberontakan. Dan kamu waktu nyanyi lagu ini kamu mesti sadar bahwa ini sisa. Segenap hidupku, jiwa dan ragaku, sebab tak ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Yang kamu punya, ya kamu gak punya kekudusan yang cukup buat persembahan. Kamu gak punya ketaatan yang cukup buat persembahan. Kamu gak punya cukup, semua yang baik untuk jadi persembahan di hadapan Tuhan. Kurang, percayalah. Karena Tuhan layak terima semua yang paling mulia. Tapi sekali lagi persembahan yang berharga ada persembahan dari hidup dan jiwa yang sudah dikoyakan. Dan saya paling suka kata-kata di kalimat kedua berkata, hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku. Hanya orang yang tahu rasanya ditolak dan reject, dan kau pernah jatuh yang tahu artinya lagu ini. Hanya ini Tuhan permohonanku. Kamu ngomong ke Tuhan sambil mohon, Tuhan terima dong persembahanku. Karena orang lain gak akan terima. Karena kantor, perusahaan, atau tempat lain gak akan terima persembahan dari orang yang model saya gitu. Orang gak akan pakai orang dengan suara dan hidup dan karakter sebebal, sebobrok saya. Makanya kamu nyanyi sambil berkata, hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku. Jadi sambil kamu berkata, Tuhan kamu pakai aku, engkau pakai hidupku, itu sebuah anugerah yang sangat besar Tuhan. Yuk sama-sama nyanyi. Hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan raga.
tak ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku. Pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku. Pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Oh, selama ku hidup, ku mau menyembahmu, sebab Engkau sangat berarti bagiku. Yang terbaik yang ada padaku, ku persembahkan kepadamu. Selama ku hidup, ku mau menyembahmu, sebab Engkau sangat berarti bagiku. Semua sisa yang ada padaku, ku persembahkan kepadamu. Sebab ku hidup, ku mau menyembahmu, sebab Engkau sangat berarti bagiku. Yang terbaik yang ada padaku, ku persembahkan kepadamu, Yesusku. Ku persembahkan semua sisa, bukan yang terbaik, bukan yang terbaik. Ku persembahkan semua yang ada, semua yang ada padanya. Oh, ku persembahkan kepadamu, Yesusku. Aku berdoa Tuhan, hati yang sederhana, hati yang real itu ada di setiap kami sampai kapanpun. Kami berdoa hidup kami terus ada di hadapan Tuhan, di hadirat Tuhan seumur hidup kami, bahkan sampai kekekalan. Kami jadi orang-orang yang ngerti apa itu mendirikan mezbah. Kami jadi orang-orang yang ngerti apa itu menaruh persembahan dan korban. Kami berdoa hidup kami, hidup hamba, tidak pernah lebih tinggi dari telapak kakimu. Tidak pernah lebih tinggi dari telapak kakimu. Biarkan aku dan kami semua tetap di bawah kakimu, yaitu membiarkan Engkau jadi Tuhan, jadi Raja atas hidup kami. Bukan ego, bukan perasaan, bukan ambisi kami atau apapun itu. Tapi Engkaulah Yesuslah Tuhan atas Raja dan Raja atas hidup kami. Sekali lagi hamba berdoa hidupku, hidup kami tidak pernah lebih tinggi dari telapak kakimu. Simpan kami di hadirat dan hatimu.
Sekali lagi simpan kami dari hari ini sampai selama-lamanya. Hamba berdoa buat siapa para penyembah, siapapun yang sedang menonton tayangan ini, tolongi. Supaya kami bukan jadi orang yang sedang mengumpulkan segala sesuatunya hanya untuk diri kami sendiri. Tapi mulai hari ini kami jadi orang-orang yang ngerti apa itu memberi dengan seluruh hidup kami. Dengan tahu diri, dengan gratitude, dengan ngerti bahwa this is amazing grace. Tuhan atas segalanya, sekali lagi kami bersyukur Engkau Allah yang baik. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, anugerah-Mu menyempurnakan, menyertai kami dari hari ini sampai kekekalan. Di dalam nama Yesus Tuhan kami berucap syukur, haleluya. Amin.